Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah bapak dan saudara sekalian, semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Di pagi hari yang barokah ini dan di majlis yang barokah ini, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bisa mendapatkan hari yang mana pagi hari merupakan waktu yang barokah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu pagi harinya. Ya, cuaca cerah, udara segar, dan kita bisa duduk bersama di majelis yang diberkahi, yaitu majelis ilmu, Raudhun min Riyadil Jannah, merupakan taman surga, hilaqud dzikri. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita berkaitan dengan manhaj akidah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahu ta'ala. Di pertemuan pertama kita telah sampaikan tentang biografi beliau beserta madhabnya, perkembangan madhabnya. Lalu juga kita telah sampaikan sebagian beberapa poin daripada manhaj akidah beliau. Ya, di antaranya ya, ini review. Ada yang ingat? Buka lagi catatannya, yang nyatet. Kalau ada yang ada nyatet, bukanya gimana, Pak? Ya. Kenapa? Iya, manhaj maupun metodologi dalam akidah yang beliau tetapkan. Ya. Taqdimun naqli 'alal aqli, mendahulukan nakal daripada akal. Nakal itu adalah dalil nas Al-Quran, ya, al-hadis yang sahih. Demikian juga ijma', karena ijma' juga bersumber dari
Al-Quran dan Sunnah. Kemudian saya tambahkan di antara manhaj yang beliau tetapkan untuk tidak hanya dalam masalah akidah tentunya, ya, beliau sangat teguh di dalam memegang sunnah serta memerangi bid'ah. Hal ini bisa dilihat dari qaul beliau, ucapan beliau, di antara yang beliau wasiatkan, beliau mengatakan wa usi bi taqwallah azza wa jal wa luzumi sunnati wal athari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tarkil bid'i wal ahwa'i wajtinabuha. Al-Imam Syafi'i mengatakan, aku berwasiat agar bertakwa kepada Allah, waluzumi sunnah, dan berpegang teguh dengan as-sunnah, wal athari an Rasulillah wa ashabihi, dan berpegang teguh dengan hadis-hadis beliau serta aqwal ashabihi, para sahabatnya. Lihat, jadi beliau berwasiat untuk bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian berwasiat untuk luzumus sunnah, berpegang teguh dengan as-sunnah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkil bid'ah wal ahwa, serta meninggalkan kebid'ahan dan juga hawa nafsu. Ya, al-bid'ah di sini maknanya sesuatu baik itu berupa akidah maupun ibadah yang tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di antara manhaj beliau, ya, sesuai dengan apa yang beliau katakan, wa tarkil bid'ah, meninggalkan al-bid'ah. Al-bid'ah maksudnya jamaah dari bid'ah. Sehingga nanti kalau ada masalah-masalah i'tiqadiyah, keyakinan, atau juga masalah amaliyah, berupa masalah-masalah fikih atau ibadah, yang di situ tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berlepas diri dan beliau memeranginya. Dengan apa? Dengan mengingkari, menyampaikan kepada umat. Ya. Karena di zaman beliau, ya, itu juga sudah banyak beberapa sekte-sekte yang menyimpang. Pertemuan yang lalu kita sampaikan di antara sebab kenapa beliau berpindah ke Mesir, tadinya dari Baghdad, karena adanya, ya, munculnya pemikiran sesat akidah Mu'tazilah, ya, di mana penguasanya pada waktu itu mengikuti akidah tersebut dan mewajibkan semua rakyatnya untuk mengikuti, meyakini akidah tadi. Di antara Al-Quran adalah ciptaannya Allah, padahal Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, perkataannya Allah Ta'ala.
ya, baik dengan suara maupun huruf. Kemudian di antara manhaj beliau melarang taklid. Ya, taklid dari kata qallada yuqallidu taqlidan ala wazni fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Maknanya adalah dari kata kiladah. Kiladah itu kalung. Maksudnya mengalungkan di sini, karena orang taklid tiba-tiba kalung ya, Pak. Kayak kebu itu kan ya. Dikalungi tali, ditarik gitu. Ya. Kemana saja ditarik ya dia mau, sampai ditarik ke Belandong ya, mau disembelih. Ya, dari kata kiladah. Kiladah itu adalah kalung. Taklid. Ya, secara bahasa. Secara istilah, ya, mudahnya adalah mengikuti tanpa mengetahui dalil. Maka ini yang membedakan dengan ittiba. Ittiba juga sama, mengikuti. Bedanya kalau ittiba, dia mengikuti dengan adanya dasar dalil. Sehingga taklid ini prinsipnya pokoknya sendika dawuh bahasa kita. Maka secara umum taklid dilarang, kecuali pada kondisi tertentu. Orang-orang awam yang betul-betul awam, ya, maka dia boleh taklid kepada ulama, ya, yang muktabar, yang thiqah, yang lurus akidahnya. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah melarang taklid. Di antara ucapan yang masyhur dari beliau mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Faqulu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'ul ma qultu. Idza wajadtum, apabila kamu mendapati, fi kitabi, di dalam kitabku. Yang terkenal adalah Al-Um dan Ar-Risalah. Dan beliau juga punya, ya, kitab yang lain. Apabila kalian mendapati di dalam kitabku ini khilafah sunnati Rasulillah, ada yang bertolak belakang, yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi hadis, faqulu sunnata Rasulillah, maka berpendapatlah kalian dengan sunnahnya Rasulullah. Waja'u ma qultu, dan tinggalkan apa yang aku ucapkan. Lihat, di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah tegas sekali, ya, agar meninggalkan apa saja termasuk dari ucapan beliau kalau ternyata ucapan beliau itu bertentangan dengan al-hadis. Ya, sehingga sangat aneh kalau kemudian nanti, ya, ada diingatkan, misalnya diingatkan dengan qala Allah, qala Rasulullah, tapi masih melawan dengan, ya, perkataannya, ya, kiai perkataannya, ustadz perkataannya, ulama. Ini. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu kita akan masuk pembahasan akidah beliau, baik berkaitan dengan tauhid serta syirik,
Demikian juga nanti yang berkaitan dengan keimanan. Akidah yang berkaitan dengan tauhid, dan ini sangat penting karena tauhid ini prioritas untuk dipelajari. Di samping mempelajari perkara lain, ini tauhid yang paling penting. Karena tauhid ini merupakan asas, pondasi. Jadi yang paling penting untuk dipelajari adalah bab tentang tauhid. Oleh karenanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita dalam surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ketahuilah, ini perintah dari Allah Ta'ala agar kita mengetahui, agar kita mencari ilmu. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah, diibadahi kecuali hanya Allah. Diperintahkan agar kita mengetahui maknanya yang benar. Apa makna la ilaha illallah? Supaya tauhid ini, di mana tauhid adalah rukun Islam yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana rukun ini menjadi pondasi bagi rukun berikutnya, salat, puasa Ramadan, zakat, haji. Ketika pondasi ini rusak, rapuh, rusak tauhidnya, batal tauhidnya, maka yang ada di atasnya, salatnya, puasanya, zakatnya, bahkan hajinya runtuh, hancur, tidak ada manfaatnya. Makanya bab tauhid ini sangat penting, sehingga kita bersyukur jamaah apabila kita diberikan hidayah, mengenal tauhid yang benar. Ini merupakan karunia, nikmat besar dari Allah Ta'ala. Maka dalam surah An-Nahl, surah An-Nahl di antara namanya surah apa? Ada yang tahu? Surah An-Ni'am. Ni'am ini bentuk jamak dari nikmat. Surah An-Nahl di antara namanya, karena kadang-kadang satu surat itu namanya banyak. Ada surat Al-Mu'min, ada namanya lagi Al-Ghafir. Ada surat Taubat, ada surat namanya lagi Bani Israel. Ada surah Al-Lahab, ada nama lagi Al-Masad. Dan kadang-kadang nama surat tidak hanya satu. Surah An-Nahl di antara nama lainnya adalah surah An-Ni'am. An-Ni'am artinya nikmat-nikmat. Kenapa surah An-Nahl dinamakan surah An-Ni'am? Karena isinya ini menjelaskan begitu banyaknya nikmat Allah Ta'ala. Dia yang disebutkan pertama kali, disebutkan di ayat awal, di ayat kedua, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat tauhid. Dan Allah Ta'ala mengatakan, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dia yaitu Allah Ta'ala menurunkan malaikatnya birruhi,
dengan membawa ar-ruh. Apa di sini ar-ruh? Al-Quran. Karena Al-Quran disebut ar-ruh karena menghidupkan hatinya orang-orang yang mati. Coba Umar bin Khattab yang tadinya sangat keras memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi para sahabat, memusuhi Islam. Tapi ketika mendengar bacaan surah Toha, langsung luluh mendapatkan hidayah. Banyak hati-hati yang gelap yang mati menjadi hidup, tersirami dengan hidayah dari Al-Quran. Maka di antara Al-Quran nama disebut Ar-Ruh. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Allah menurunkan malaikat dengan membawa ruh, yaitu Al-Quran. Kalau itu diturunkan kepada Nabi SAW, kalau diturunkan kepada Nabi Musa, ruh yang dimaksud adalah Taurat. Intinya ruh adalah kalamullah. Karena kalamullah, firman Allah Ta'ala, entah itu Zabur, entah itu Taurat, Injil maupun Al-Quran, akan menghidupkan hatinya orang-orang yang mati, menyinari dengan cahaya hidayah. Jadi Allah menurunkan para malaikatnya dengan membawa ruh, yaitu membawa firman-Nya. Min amrihi, berasal dari perintah Allah. Ala may yasha, diturunkan kepada orang yang Allah kehendaki. Para rasul. Sehingga kerasulan, kenabian itu bukan bisa dicari, tapi merupakan kehendak Allah Ta'ala. Bukan bisa diusahakan, tapi ini betul-betul murni karunia dari Allah Ta'ala. Maka para malaikat ini turun dengan membawa ar-ruh, yaitu firman Allah Ta'ala, diturunkan kepada orang-orang yang dikehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya, dari hamba-hamba Allah Ta'ala. An andiru, agar memberikan peringatan, annahu la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa ana, kecuali aku, kata Allah. Fattakun, maka bertakwalah kepadaku, yaitu maka bertauhidlah kalian padaku. Ini jamaah, lihat ayat kedua dari surah An-Nahl, di mana surah An-Nahl nama lainnya surah An-Ni'am, yaitu nikmat-nikmat yang banyak. Maka nanti antum kalau baca surah An-Nahl ditadaburi, isinya nikmat-nikmat Allah Ta'ala banyak. Nah, nikmat yang paling besar dan disebut pertama di sini nikmat tauhid. Oleh karenanya Al-Imam Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in rahimahu ta'ala, beliau mengatakan, tidaklah Allah memberikan nikmat yang paling agung kepada hambanya yang lebih agung daripada nikmat pemahaman la ilaha illallah. Lihat Pak, kata Sufyan bin Uyainah, beliau seorang tabi'in, tidaklah Allah memberikan nikmat yang paling besar, yang paling agung kepada hamba-hambanya yang lebih agung daripada nikmat bisa memahami, mengerti makna dari la ilaha illallah. Karena ini kuncinya surga, miftahul jannah. Maka ini nikmat besar, harus kita syukuri, harus kita jaga. Bentuk syukur kita jaga betul tauhid ini, jangan sampai dinodai dengan kesyirikan walaupun sedikit. Nah, di sana masih banyak orang-orang yang tidak ngerti makna la ilaha illallah, tidak paham apa syarat-syarat la ilaha illallah supaya
Apa saja yang membatalkan la ilaha illallah, tidak ngerti. Padahal ini rukun paling penting, ya, yang banyak diketahui. Rukunnya salat, ya, syarat sahnya salat, pembatalnya salat, ya, rukunnya puasa, ya, syaratnya puasa, pembatal puasa. Untuk rukun-rukun yang lain ini banyak dipelajari, baik itu tentang ini, tapi untuk syahadat jarang diperhatikan. Maka melalui surah An-Nahl tadi ini dalil bahwa An-Nahl merupakan surah An-Ni'am, itu nikmat yang banyak, dan nikmat yang paling agung adalah tauhid. Dan kalau kita perhatikan Al-Quran 30 juz, ya, 114 surat. Surat yang pertama, surah apa Pak? Al-Fatihah, berisi tentang tauhid. Surat terakhir surat apa? An-Nas, juga berisi tauhid. Surat yang paling awal tauhid, yang paling akhir tauhid. Seakan ini menjadi ada hikmah agar kita hidup di atas tauhid, meninggalkan dunia ini pun berada di atas tauhid. Bahkan hakikatnya seluruh isi Al-Quran adalah tauhid. Coba kita tadabburi, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ini rububiyah, menyatakan bahwa Allah Rabbul Alamin, meyakini, mengimani Allah Rabbul Alamin. Ini merupakan tauhidur rububiyah. Allah Rabbul Alamin maknanya Allah adalah yang menciptakan, ya, yang memiliki, menguasai, dan yang mengatur al-alamin, yaitu alam semesta. Harus ada keyakinan bahwa yang menciptakan, memiliki, dan mengatur alam semesta ini adalah Allah Ta'ala. Maka disebut Rabbul Alamin. Ini tauhid. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Malik termasuk nama Allah. Ini tauhid al-asma wa sifat. Ya, Ar-Rahmanir Rahim ini juga Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ini tauhid al-asma wa sifat. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah, menyatakan bahwa seluruh ibadah hati dia ada rasa takut, rasa cinta, rasa harap, tawakal. Ini ibadah hati, semua untuk Allah, ditujukan untuk Allah, ya. Ibadah lisan yang kita ucapkan, baca Al-Quran, berzikir. Ibadah jawarih, anggota badan kita, ya, berpuasa, ya, kemudian juga salat, bahkan haji. Ini semua untuk Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Al-Fatihah ini adalah isinya tauhid, baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maupun tauhid al-asma wa sifat, tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah. Demikian juga surat yang terakhir, yaitu surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Rabb di sini tauhid rububiyah, mengakui bahwa manusia ini yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki Allah Ta'ala, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang beri rezeki, itu Allah Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Rabbin nas. Siapa Rabbin nas? Allah Ta'ala. Allah disebut Rabbin nas karena Allah sebagai Rabb. Nah, ini tauhid rububiyah. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Ilah di sini tauhid uluhiyah. Sesembahannya manusia maknanya adalah bahwa manusia semua
dituntut untuk menyembah dengan ikhlas murni hanya kepada Allah. Nah, jadi surat pertama isinya tauhid, surat terakhir tauhid. Seakan ya ini hikmahnya adalah agar kita di dunia ini hidup di atas tauhid, mati pun di atas tauhid. Nah, berkaitan dengan tauhid ini ya, Al-Imam Syafi'i menetapkan tauhid ada 3. Karena tauhid 3 ini banyak yang mengingkari. Ya, banyak yang mengingkari. Seakan-akan tauhid dibagi 3 ini akidahnya Ibnu Taimiyah dan akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, akidahnya Wahabi. Enggak, Pak. Ya. Al-Imam Syafi'i menetapkan hal itu. Sebelumnya ya, para ulama salaf juga menetapkannya. Ya, para ulama tafsir Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Ibnu Katsir, ya, di kitab-kitabnya menetapkan tentang ini. Nah, karena kajian kita berkaitan dengan akidah Imam Syafi'i, ya, kita akan berikan contoh. Ya, tadi saya sampaikan kitab yang monumental yang ditulis oleh Imam Syafi'i apa, Pak? Dan Ar-Risalah. Dan pertemuan pertama kita sampaikan untuk mengetahui akidahnya Imam Asy-Syafi'i ada 2 metode. Yang pertama apa? Kita melihatnya dari karya tulis beliau. Jadi objektif. Yang kedua, ya, kita mencari, melihat, melajari dari fatwa maupun karya tulis dari murid-murid beliau. Dan ini bersanad. Imam Al-Muzani, Imam Rabi Al-Muradi, ya, dan yang lainnya. Ya, banyak. Nah, tentang tauhid ini ada 3. Kalau mau melakukan istiqra itu meneliti. Kalau kita istilahnya ingin ya kalimat yang tegas bahwa tauhid terbagi 3, ya tidak ada, Pak. Tidak kita sebutkan dalam Al-Quran, disebutkan Al-Quran, hadis, tidak ada. Tapi dari istiqra, penelitian. Tapi secara hakikat bahwa betul bahwa tauhid ini ada 3. Diibaratkan dari ilmu nahwu, ya kalimat itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Tidak bisa dipungkiri. Tidak, saya tidak mau meyakini itu. Tapi kenyataannya, kalau kita baca misalnya Al-Quran, di situ bahasa Arab, bahwa namanya kalimat tidak lepas daripada 3. Kalau tidak isim, fi'il. Kalau tidak fi'il, huruf. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu isim, ada alif lamnya. Lillahi, li, huruf. Ya, Rabbil alamin juga isim. Iyyaka na'budu fi'il. Ya. Lalu apa dalilnya? Apakah ada Al-Qur'an mengatakan bahwa ya Allah berfirman ya kalimat dibagi 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf? Tidak ada. Ada hadis Nabi menyebut ini? Tidak ada. Tapi kenyataannya ada. Ada. Siapa yang membuatnya? Para ulama. Dalam rangka untuk memudahkan dalam mempelajari. Sebagaimana juga hukum taklifi. Ya, dibagi oleh para ulama hukum taklifi ada 5. Ya, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Apakah ada dalil tegas Al-Quran Allah berfirman bahwa hukum taklifi adalah ini? Tidak ada. Hadis? Tidak ada.
Tapi dari siapa? Para ulama. Bahkan semua cabang ilmu. Termasuk misalnya kita dulu pernah belajar ya, bahwa makanan itu, hewan itu dilihat dari sisi makanannya dibagi berapa? 3, kan gitu. Ada karnivora yang makannya daging tok. Ya, macan karnivora, kenapa makan daging? Dan yang lain. Ada yang herbivora, makannya hanya rumput, tanaman atau biji-bijian dari tumbuhan, namanya herbivora. Contohnya ya wedhus, sapi. Ya. Ada yang omnivora, kabeh mlebu, Pak. Curut itu kan mlebu semua, Pak. Ana pari dipangan, ya. Ana klambine sampeyan yo dikrokoti pangan, omnivora. Ini kan dibuat dalam rangka untuk memahami. Kalau misalnya ada orang, saya enggak terima, saya enggak percaya itu kalau itu ada karnivora. Tapi tetap kenyataannya ada Pak? Ada. Demikian juga hal ini. Orang mau mengingkari, saya enggak ada tauhid itu satu, enggak ada tauhid dibagi 3. Kayak orang Kristen tok trinitas. Ini ada sampai mengatakan demikian. Saking bencinya dengan dakwah as-sunnah. Ada saya mengatakan demikian. Ini bukan orang santri, kiai. Akidahnya Wahabi itu trinitas katanya. Nah, tauhidnya ada 3. Nah, makanya karena kaitannya yang kita pelajari akidah Imam Syafi'i kita sampaikan. Saya akan sampaikan dari kitab beliau, kitab Ar-Risalah. Di muqaddimahnya, Pak. Kita lihat bagaimana beliau di awal-awal halaman beliau mengucapkan. Ya. Kata Imam Syafi'i ketika menulis ya di muqaddimah kita Ar-Risalah. Ar-Risalah itu sebetulnya surat, Pak. Karena ada Abdurrahman bin Mahdi itu minta dibuatkan kaidah-kaidah tentang usul fikih untuk memahami Al-Quran, memahami hadis gimana. Maka dibalas suratnya, ya. Tapi saking banyaknya, sebuah kayak kitab Pak surat. Makanya namanya apa? Sebetulnya Ar-Risalah itu bukan nama kitab. Ar-Risalah itu secara bahasa artinya surat. Ya, karena beliau tidak menulis sebuah kitab itu kan, sebenarnya sebuah jawaban. Ya masya Allah. Dan di situ kaidah-kaidah tentang masalah usul fiqh. Ya. Jadi yang meletakkan dasar ilmu usul fiqh pertama kali adalah Imam Asy-Syafi'i melalui kitabnya Ar-Risalah. Nah, beliau tulis di situ di muqaddimahnya. Ya. Kalau kita cermati, namanya istiqra. Ya, kita cermati di muqaddimahnya ini beliau menetapkan tauhid ada 3. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa la yablughul wasifuna kunha 'azamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifuhu bihi khalqahu. Kata beliau Imam Syafi'i mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit, ada 7 lapis, yang telah menciptakan bumi, wa ja'ala dhulumati wan nur, dan yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Ini tauhid apa berarti? Rububiyah. Biar paham saya jelaskan. Tauhid rububiyah itu maknanya meyakini, menetapkan, mengesahkan seluruh perbuatan-perbuatannya Allah tanpa menyekutukannya dengan sedikit pun, bahwa itu hanya Allah yang melakukan. Itu namanya tauhid rububiyah. Segampangannya gitu Pak ya. Jadi perbuatan-perbuatan Allah harus kita yakini bahwa itu hanya Allah yang berbuat. Apa perbuatannya Allah? Menciptakan alam semesta.
Nah, kita harus yakini, kita harus tauhidkan. Tauhid artinya mengesahkan. Kita esahkan bahwa itu yang menciptakan hanya Allah, yang mengatur juga Allah, menghidupkan makhluk Allah Ta'ala, yang mematikan makhluk ya Allah. Ini semua kan perbuatan Allah. Memberi rezeki ini perbuatan Allah. Harus kita esahkan Allah saja yang memberikan rezeki, yang menyembuhkan penyakit ya Allah Ta'ala. Nah, jadi semua perbuatan-perbuatan Allah harus kita esahkan. Hanya Allah yang melakukan dan tidak boleh kita menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini maksudnya inti tauhid rububiyah. Jadi kalau ada orang nanti meyakini ada selain Allah ini yang beri rezeki, nah berarti dia melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Ada yang meyakini ada selain Allah Ta'ala yang ikut nimbrung membantu menciptakan alam semesta, berarti ini membuat sekutu bagi Allah. Syirik rububiyah. Sampai di sini paham Pak ya? Kalau tauhid uluhiyah dikenal juga tauhid ibadah, ini sebaliknya. Mengesahkan seluruh perbuatan kita, baik ucapan, baik perbuatan hati, perbuatan anggota badan, kita esahkan hanya ditujukan, diberikan, dipersembahkan hanya kepada Allah. Berdoa, perbuatan kita apa? Nah, kita serahkan doa ini, kita tujukan yang kita minta Allah Ta'ala. Ini tauhid ibadah. Maka kalau nanti ada berdoa minta kepada selain Allah, jatuh syirik. Itu syirik ibadah, syirik menodai tauhid uluhiyah. Salat misalnya, ini perbuatan kita, ya harus kita tujukan salat ini persembahkan untuk Allah. Nazar, berkurban, nyembelih hewan kurban, ya ini juga ya hanya untuk Allah. Maka kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, ya, kemudian ibadahku, yaitu sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ayat ini pun sebetulnya sudah mencakup dari semua tiga tauhid tadi. Jelas Pak nih ya? Sampai di sini jelas ya perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Satu lagi tauhid asma wa sifat, yaitu harus meyakini Allah memiliki nama-nama asmaul husna yang indah dan juga sifat-sifat yang sangat agung. Ini harus kita tauhidkan bahwa itu hanya milik Allah. Nah, coba kita cermati ya, perkataan Imam Syafi'i atau tulisannya Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah ini ya, di muqaddimah. Beliau tadi ya, sudah kita baca ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Berarti di sini terkandung makna tauhid rububiyah tidak Pak? Segala puji bagi Allah. Kenapa semua pujian untuk Allah? Karena yang memiliki kesempurnaan, kekuasaan hanya Allah. Di antara yang menciptakan langit dan bumi ini Allah Ta'ala. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Ya, adanya siang, adanya malam, gelap, terang. Demikian juga gelap terang dari sisi maknawi, ya, yaitu adanya ya, hidayah, petunjuk dan kesesatan. Kenapa kok ada orang mukmin? Kenapa ada orang kafir? Kenapa ada orang baik, ada orang buruk? Hakikatnya ini menjadi tanda adanya Allah Ta'ala. Ya. Nah, ini jamaah. Ya. Karena hakikatnya ya, semua yang ada di alam semesta ini ya, ini merupakan tanda-tanda adanya Allah Ta'ala yang mencipta dan mengatur. Ya, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, semua berpasangan Pak. Ya.
Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian ini berpasangan. Ya. Berpasangan berarti apa, Pak? Double. Ya. Maka yang ganjil yang satu hanya Allah. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada atas, ada bawah, ada langit, ada bumi, ada besar, ada kecil. Coba, ada kaya, ada miskin, ada suka, ada duka. Semua berpasangan. Ini sebagai tanda makhluk. Ciri dari makhluk itu adalah berpasangan. Ada matahari, ada bulan. Ya, yang tidak berpasangan hanya Allah. Maka Allah Ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Maka di sini Al-Imam Syafi'i mengatakan wa ja'ala dzulumati wan nur. Dan dia Allah yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Kegelapan yaitu kalau hissiyah adalah adanya malam, an-nur cahaya secara hissiyah indrawi adalah artinya siang. Secara maknawiyah dzulumat ya kegelapan yaitu kesesatan. Karena orang yang tersesat dikatakan dia adalah dalam kondisi gelap. Ya. An-nur cahaya secara maknawi adalah petunjuk. Ya, karena ya, orang bisa tahu arah ya ketika ada cahaya. Makanya kalau peteng dedet tidak tahu lor kidul bisa nabrak sana sini, Pak. Ya, ini maknawi ya. Jadi lafaz ini hakikatnya menunjukkan Al-Imam Syafi'i menetapkan adanya tauhid rububiyah, menyatakan ya, mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala ya, dalam hal ini beliau menyebut Allah yang menciptakan langit bumi, yang menjadikan kegelapan dan ini. Kemudian beliau melanjutkan tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilu, kemudian orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka ini membangkang. Ini tauhid uluhiyah. Karena orang kafir membangkang kepada Allah Ta'ala ya, dengan kesyirikan kufurannya, berarti tidak menetapkan adanya tauhid ibadah. Karena tauhid uluhiyah menetapkan harus menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kemudian beliau melanjutkan wala yablughul wasifuna kunha 'azamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifuhu bihi khalqahu. Dan orang-orang yang mensifati Allah ya, tidak akan sampai pada keagungannya. Jadi orang yang memuji Allah, orang yang mensifati dengan sifat-sifat yang mulia pada Allah Ta'ala, itu tidak akan sampai pada puncak keagungannya Allah. Sebagaimana yang Allah sifati untuk dirinya. Makanya Nabi SAW sebagai orang yang paling banyak memuji Allah Ta'ala ya, itu tidak bisa memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang sampai pada puncak keagungannya Allah, tidak bisa. Saking maha agungnya Allah Ta'ala, maha mulianya Allah Ta'ala. Makanya nanti ketika dalam syafaatul udma di mahsyar ya, ada yang datang Nabi Adam angkat tangan menolak, kepada Ibrahim menolak ya, nanti terakhir kan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sujud pada Allah Ta'ala, tidak berani mengangkat kepala. Ketika sujud ini Allah Ta'ala mengilhamkan, mengajarkan semua bentuk puji-pujian yang belum pernah diajarkan pada Nabi SAW. Ya. Terus sujud, tidak berani angkat kepala. Ya. Baru setelah Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa saja kamu akan diberi. Mintalah syafaat, kamu akan diizinkan beri syafaat. Barulah Nabi SAW mengangkat kepala
dan menyebut tentang nasib umatnya. Baru dilakukan hisab, perhitungan amal. Sebelumnya kacau, tidak tahu ini urusan gimana. Nah, itu syafaatul utma, syafaat paling agung miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Nah, di sini berarti menunjukkan apa? Menetapkan tauhid al-asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini kalau mau kita istiqra. Ya, ini dari karya beliau di kitab Ar-Risalah di Muqaddimah. Ya, di Muqaddimahnya ini yang mengandung penetapan 3 tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Karena beliau menyatakan di sini orang-orang yang mensifati Allah tidak akan bisa sampai pada puncak keagungannya Allah Ta'ala seperti yang Allah sifatkan untuk dirinya. Ini menunjukkan berarti apa? Menetapkan adanya tauhid al-asma was-sifat. Adapun dalam Al-Qur'an ini banyak sekali, Pak. Dalam surah Maryam ayat 65, satu ayat ya, tergabung 3 tauhid. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budu wastabir li'ibadihi hal ta'lamu lahu samiyya. Perhatikan, ini satu ayat. Ini, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, sebutkan dalil. Ini kalau santri ya, saya sering gitu. Suruh hafalkan ayat ini. Ya, sebutkan dalil ayat yang menerangkan semua bentuk jenis, yaitu 3 tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Langsung sebut, Pak, ini. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budu wastabir li ibadihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ya. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, Rabbnya langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya. Tadi apa makna Rabb? Terkandung di situ makna pencipta, pengatur dan pemilik. Jadi Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, Rabbnya langit dan bumi dan Rabbnya antara keduanya. Artinya yang pencipta, pengatur, pemiliknya langit, bumi dan antara keduanya. Itu Allah Ta'ala. Berarti apa sini, Pak? Tauhid rububiyah. Fa'budu wastabir li ibadihi. Oleh karena itu, maksudnya oleh karena Allah itu adalah Rabb. Karena Allah itu Rabb, sering terjemahkan Tuhan. Oleh karena Allah itu Rabb, fa'budu, maka sembahlah Dia, sembahlah Allah. Wastabir li ibadihi, dan berteguhlah di dalam menyembahnya. Ya, bersabarlah di dalam menyembahnya. Karena untuk menyembah Allah tadi banyak godaan, harus bersabar. Berarti ini tauhid apa, Pak? Uluhiyah. Karena perintah untuk beribadah. Berarti untuk mempersembahkan semua dari kita ini murni untuk Allah. Berarti kan tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Lanjutan ayatnya, apakah ya, kamu mengetahui ya, ada yang sama dengannya, yang sama dengan Allah Ta'ala? Itu dari sisi al-asma wa sifat. Tentu tidak ada yang sama. Maka dalam surah Asy-Syura ayat 21 Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal, serupa, yang sama dengannya dengan Allah. Dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang kufuwan, sekufu, setara, sebanding dengannya, dengan Allah. Ini satu ayat terkandung di dalamnya 3 tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Surah Maryam ayat 65. Ini jemaah. Nah, tentang tauhid rububiyah ada kisah menarik. Jadi Al-Imam Syafi'i pernah dicegat ya di apa namanya? Di Palestina.
waktu beliau berada di negeri Palestina. Ada 17 orang shindik. Shindik itu kalau sekarang komunis apa namanya ateis. Dulu para ulama nyebutnya shindik. Dicegat, kemudian di situ terjadi dialog, ya debat tentang masalah ilahiyah, ketuhanan. Dalil Tuhan itu ada apa? Al-Imam Syafi'i mau menjawab dengan janji, ya kalau apa namanya dijawab dan mereka tidak bisa menolaknya, mereka harus mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya. Maka Imam Syafi'i ya memberikan contoh bahwa ada pohon buahnya namanya buah tut. Saya sampai sekarang pun belum tahu buah tut itu buah apa, tapi disebutkan di kitab buah tut. Itu warnanya sama, ya warnanya sama, ya kemudian rasanya juga sama. Ketika dimakan nanti keluarnya berbeda. Ketika dimakan tawon keluar madu, ketika dimakan sama kambing keluar cemendil. Ya, 17 sindik tadi ya, jawab. Siapa yang ngatur? Siapa melakukan? Ya, pasti berarti ada yang mengatur. Ndak mungkin karepe dhewe kan, ndak mungkin. Ya, ini. Demikian juga kisah yang lain yang beliau alami. Ya. Beliau menyampaikan ya untuk sampai karena memang dalamnya seperti emas. Ya. Benteng yang kuat. Ya. Ketika benteng ini retak, ya, muncul hewan. Ya, muncul hewan. Apa itu, Pak? Telur. Coba bayangkan, ya. Ini telur ini, ya. Nanti meletek keluar ininya. Sebenarnya banyak kalau kita lihat ini, ya. Nah, pohon kelapa ini, kelopo itu banyune gimana Pak ngisen ini? Ya, kalau dinalar gimana Pak ya? Ini. Bahkan kalau kita lihat, ya, sampean nanam misalnya, ya. Tanaman jejer, mungkin oyote itu sama nempel, ya, tapi jenis varietas, iku ora nimbal gitu loh. Bahkan beda jenis tanaman, misal, ya, dalam satu pot nanam tomat sama cabai, ada ndak cabainya nanti jadi kecut, akarnya nempel gitu loh. Nah, nanti tomatnya jadi pedes, ada ndak Pak? Padahal itu pupuknya ya sama, tanahnya sama, ditanam juga harinya sama, bahkan pohonnya nempel mungkin jadi satu, ya, akarnya nempel ketemu jadi satu, tapi tidak berpengaruh. Semua yang ada di alam semesta ini itu menunjukkan adanya Allah. Ya. Makanya Imam Syafi'i, ya, dalam syairnya beliau mengatakan, ya, faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Ini juga dinukil oleh Ibnu Katsir, karena Ibnu Katsir ini mazhabnya Syafi'i. Iya. Apa makna syair ini? Ini syairnya Syafi'i. Imam Syafi'i punya diwan. Diwan itu kumpulan daripada syair-syair beliau. Faya ajaban kaifa yu'sal ilahu. Duhe, sangat mengherankan bagaimana
al-ilah, yaitu Allah Ta'ala ini dimaksiati. Aduh, sangat mengherankan. Bagaimana al-ilah, sesembahannya itu Allah itu dimaksiati. Am kaifa yajhaduhul jahidu, atau bagaimana pula ada orang yang mengingkarinya, tidak mau percaya pada Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatu, padahal di dalam segala sesuatu di alam semesta ini itu ada tanda yang menunjukkan adanya Allah. Ya, tadul ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu satu. Ini jemaah. Ya. Dan tauhid rububiyah ini hakikatnya diimani oleh semua manusia. Yang mengingkari itu hakikatnya hati kecilnya meyakini, mengulesan mulutnya mengingkari karena sombong. Ya, seperti Fir'aun tidak mau mengakui Tuhannya Musa sampai mengejek. Ya, minta sama Haman suruh buat tangga yang tinggi ke atas. Ya, yang di Mesir itu jadi apa? Piramid. Itu kan sejarahnya ya disebut dalam Al-Qur'an, wahai Haman, buatlah bangunan yang tinggi untukku agar aku bisa ngelongok Tuhannya Musa. Kata para ulama, ini juga menjadi dalil bahwa Allah itu berada di atas. Dan ini merupakan akidahnya Nabi Musa. Makanya Fir'aun pun tahu, karena Nabi Musa mengakui Tuhannya di atas, maka Nabi Musa minta supaya Haman Perdana Menterinya membuat bangunan yang tinggi sampai ke langit, mau dilihat. Ini kan saking sombongnya, Pak. Ya, maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana akibatun. Ya. Ini jamaah. Ya. Mereka ini mengingkari ya, Allah Ta'ala. Padahal ya, hati mereka ini meyakininya. Mereka mengingkarinya karena zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongannya. Ya, baru nanti setelah kelelep di Laut Merah, sudah cekik-cekik, baru dia mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Robnya, Tuhannya Musa dan Harun. Tapi sudah tidak diterima taubatnya karena sudah yughurghir, ya, cekik-cekik nyawanya sudah di kerongkongan. Kata Nabi, Allah menerima taubat seorang hamba malam yughurghir, selagi nyawa belum di kerongkongan. Jadi hakikatnya mereka mengakui, bahkan termasuk orang-orang musyrik yang di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, itu mengakui tentang rububiyah Allah. Apa rububiyah tadi, masih ingat ya? Allah sebagai Rabb, ya, Allah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta ini. Allah yang berikan rezeki, Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang menghidupkan, mematikan. Ini semua ya, mereka mengakuinya. Ya. Banyak sekali dalam Al-Quran menyebutkan hal itu. Dalam surah Luqman misalnya ayat ke-25, Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Ya. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan jika kamu Muhammad ya bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik di Mekah, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Lihat, orang-orang musyrik ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jadi Abu Jahal, Abu Lahab ditanya, la yaqulunallah. Pasti mereka akan jawab Allah. Tapi keyakinan tauhid ini tidak menyebabkan mereka masuk Islam, tidak diakui sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena tauhid uluhiyah mereka tidak mau akui. Di samping mereka mengakui Allah itu sebagai Rabb, tapi ketika beribadah tidak murni ibadahnya untuk Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ketika berdoa, di samping berdoa kepada Allah, khususnya adalah dalam kondisi kejepit, kondisi sangat ya darurat, kejepit, baru Allah. Ya, tapi nanti sisi yang lain mereka berdoa kepada Lata,
orang soleh yang sudah mati dibuat patung kepada Uzza, kepada Manat. Secara rububiyah mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta ini. Bahkan di antara sumpah-sumpah mereka mengucap wallahi demi Allah. Ya, termasuk ketika haji, ya. Jadi haji itu sebelum Islam sudah ada. Mau manasiknya tercampur, karena haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Orang-orang musyrik ini, ya, memuliakan Nabi Ibrahim. Ya, mereka juga tawaf keliling 7 putaran Ka'bah. Ya. Ketika mengucap talbiyah gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kemudian apa? Illa syarikalak. Ada tambahannya. Ya. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Ya. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki. Lihat, kecuali sekutu yang engkau miliki. Jadi Lata, Uzza, Manat, itu sekutu Allah. Mereka meyakini, ya Allah itu punya anak perempuan. Jadi malaikat itu diyakini sebagai banatullah, anak perempuannya Allah. Nah ini. Tapi secara rububiyah mereka mengakui Allah adalah Tuhan, Rabb. Ini. Sehingga tugas Nabi SAW bukan untuk mendakwahkan tauhid rububiyah dari sisi mengenalkan, ayo akuilah Allah itu sebagai Tuhan pencipta, pengatur. Tidak itu, mereka sudah mengakuinya, tidak perlu diajak. Tapi dakwah beliau adalah tauhid uluhiyah, mengajak mereka hanya memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah Ta'ala. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut, dalam surah An-Nahl ayat 36. Kata Allah, sesungguhnya aku telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Lihat, pada setiap umat itu Allah utus seorang rasul untuk menyerukan berdakwah ani'budullah, sembahlah Allah saja. Tidak disebut, ya, apa istilahnya, imanilah Allah sebagai Rabb misalnya, enggak. Tapi ani'budullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut, sesembahan selain Allah. Karena otomatis Pak, kalau orang itu mentauhidkan uluhiyah, ya, beribadah hanya kepada Allah, pasti dia mengakui mentauhidkan rububiyah. Karena akhirnya tauhid rububiyah itu, ya, uluhiyah itu konsekuensi dari tauhid rububiyah. Kalau orang mengakui hakikatnya Allah itu Rabb, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta ini, ya harusnya dia, ya, harus ibadahnya, ya, ikhlas murni karena Allah Ta'ala. Sehingga di Al-Quran banyak sekali menggandengkan rububiyah dan uluhiyah, ya, supaya mereka ini sadar bahwa di antara konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tunduk, ikhlas murni di dalam ibadah. Yang ini hakikat dari tauhid uluhiyah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasa was sam'a bina'a, seterusnya. Ini kan mengaitkan, wahai manusia, lihat, manusia umum, termasuk orang-orang musyrik yang belum mau ada iman, belum bertauhid. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu, tauhid rububiyah, tahu? Yang telah menciptakanmu, rububiyah, dan menciptakan orang-orang sebelummu, rububiyah. Ya, Rabb Tuhan yang telah menurunkan, ya, apa namanya, yang tadi lanjutnya apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasa, Tuhan yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit bangunannya sebagai atap, dan yang menurunkan air dari langit sebagai rezeki, tumbuhnya tanaman, buah-buahan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Penutup ayatnya. Oleh karena itu, jangan kamu menjadikan tandingan untuk Allah, sekutu untuk Allah, padahal kamu tahu.
Berarti apa ini? Tauhid uluhiyah. Awal perintah tauhid uluhiyah, yang akhir ancaman peringatan supaya tidak menodai tauhid uluhiyah, tidak syirik. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Berarti kan perintah untuk apa? Tauhid uluhiyah. Lalu disebutkan kenapa nyembahnya Tuhanmu, yaitu Allah, karena yang menciptakanmu, menciptakan orang-orang sebelum kamu, yang menjadikan bumi itu hamparan bisa untuk tempat tinggal, menciptakan langit, menurunkan air hujan sehingga nanti tumbuh tanaman menjadi rezeki bagi kalian. Tauhid rububiyah. Penutup ayatnya apa? Fala taj'alu lillah andada wa antum ta'lamun. Oleh karena itu jangan kamu jadikan sekutu-sekutu untuk Allah. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Ada kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani, ada kuburan Baydhawi, ada kuburan ini, kuburan itu. Ini sekutu-sekutu selain Allah. Ya. Nah ini jamaah ya. Ya, saya ringkas ya terkait tauhid. Kita pandang dari sisi mazhabnya Syafi'i. Ya, Syafi'i tidak hanya mazhab dalam masalah fikih, tapi juga harus kita ambil mazhab beliau dari sisi akidah, bahkan yang paling penting. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk saya. Ya, sebetulnya akan saya teruskan tentang syirik menurut Imam Syafi'i. Karena kaitannya tauhid uluhiyah, lawannya adalah syirik. Tapi waktunya tidak sampai. Mudah-mudahan nanti bisa disambung dan tolong diingatkan. Ya, barangkali saya lupa karena lama ya caranya. Ya. Allahu taala alam shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup atau ada tanya jawab? Cukup ya, karena jam 7 kurang seperempat ya, sudah agak siang. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pagi hari ini ya. Kita berdoa kepada Allah agar menjadi ilmu nafi, ilmu yang memberikan faedah manfaat untuk kita, ilmu yang membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran kesyirikan dan noda kemaksiatan, ilmu yang semakin mengantarkan kita dekat dengan Allah Ta'ala ya, amin ya mujibas sailin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.